Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita kembali haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ketiga bulan suci Ramadan. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Walau habari para pendengar, insyaallah semuanya kami doakan dalam keadaan sehat walafiat menunggu buka puasa. Seperti biasa kita akan berdialog dalam acara Mohima Buka, memperoleh hikmah menunggu buka puasa. Dan seperti biasa pula kita akan berbincang dengan Bapak Ustadz Robianto Ibrahim, kurang lebih 30 menit ke depan Ustadz ya, dari jam 5 hingga jam 5.30. Banyak hal yang memang kita akan bahas, dan pada sore hari ini kami kembali memberikan semangat kepada para pendengar untuk terus menjalankan ibadah puasa. Ini sudah hari ketiga, bukan berarti besok hari raya ya Ustadz ya. Jadi hari ketiga, artinya semangat tetap kita gelorkan dalam hati hingga pada akhir Ramadan nanti. Segala upaya insyaallah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, beramal dan bersedekah dan seterusnya, baik itu di pagi hari sampai dengan kita malam hari melaksanakan sholat tarawih, kemudian sampai sholat malam dan lain-lain, insya Allah semua ini akan menjadi amaliah Ramadan kita yang akan kemudian kita bungkus menjadi oleh-oleh terindah kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa 1444 Hijriah kita bungkus dengan sangat indah sampai dengan akhir hayat kita. Jadi potomeuti, jadi mesti popihulo. Artinya jangan sampai bawa puasa dalam keadaan menahan haus dan lapar, bopa anga umota punto wau dia lo mamota punto kecuali polanga wau toto ango. Ya. Baik, kita dengan Pak Ustadz pada sore hari ini. Walau habari Ustadz. Alhamdulillah baik, dan semoga para pendengar semua Cahaya FM dimanapun Anda berada, kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Baik, kita kembali dengan topik kita. Lanjutan dari yang kemarin adalah 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Allah tidak akan menolak. Ya. Jadi yang pertama kita sudah bahas adalah doanya orang yang berpuasa ketika menanti buka puasa. Ya, Allah sudah berfirman ya, ud'uni astajib lakum. Ya, apalagi itu kan umum dalilnya. Ya. Mintalah, aku akan kabulkan. Ya. Nah, kita cari juga waktu yang cepat dikabulkan. Benar. Jadi dikabulkan oke, tapi agak lambat. Ya. Tapi kalau mau suka cepat, model teh mau jaringan ini Ustaz. Artinya kan wanulo signal ya botueu. Mau malah sih setengah mati ya. Mau foto bot ya. Artinya kalau full signal di sini tanpa kakak telepon akan perang kan? Perang, begitu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya Mbak putar kasan Andrea kresek berarti bukan pada DP tempat yang bagus ini. Berarti pindah sedikit. Kasih kakak DP supaya memang bersih. Di situ sama dengan ini. Waktu diijabah, waktu yang tepat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah memilih dan melihat di mana tempat berdoa, kita berdoa di mana saja. Tapi lewat lisan Nabi, Nabi mengabarkan bahwa disitulah waktu-waktu mustajab doa. Jangan sampai dia mati itu mau doa, tuh majam doa. Artinya kan kita berdoa terus. Cuman kan ada yang bikin cepat. Allah kabulkan doa kita. Seperti yang tadi itu. Baik Ustadz, yang kedua Ustadz silakan. Doanya orang yang terzolimi. Artinya? Kalau orang terzolimi, dia berdoa kepada Allah, ya, maka Allah akan kabulkan doanya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Ittaqu da'watal muzlim, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya. Takutlah kalian dengan doanya orang-orang terzalimi, karena tidak ada antara dia dengan Allah itu penghalang. Langsung jalan tol, ya, langsung tembus. Orang yang berdoa kepada Allah pada saat dia terzalimi. Menjelang buka puasa, dia terzolimi, kemudian dia berdoa. Wah, ini bahaya ini Ustaz.
Karena kenapa? Jangan sampai kita menjolimi orang lain. Ya. Pada saat dekat buka puasa dia terjolimi, kemudian dia berdoakan kita orang. Nah, ini bahaya nih Ustaz. Bahaya, ya. Ya. Jadi hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Menjolimi orang lain. Ya, jangan suka menzalimi orang. Ya. Menzalimi, kata Nabi Muhammad SAW apa? Ittaqudz zulma fa innahu dzulumatil yaumal qiyamah. Takutlah kalian dengan kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Jadi nanti kita akan merasakan kegelapan. Bagaimana susahnya kita di hari kiamat itu, apalagi susahnya orang-orang yang menzalimi, ya, dia akan mendapatkan kegelapan nanti pada hari kiamat kelak. Karena memang zaman sekarang ini orang senang menzalimi orang lain. Ya. Mengahu tinggal lima onto tak susah Ustaz. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ya. Mangga artinya anak-anak zaman ini Ustaz ya. Zaman edan. Jadi baik, tapi untuk dijolimi juga jangan juga kita minta ente jolimi kamera anak supaya anak berdoa. Tidak seperti itu. Dizolimi itu hak-hak kita diambil. Yang menjadi hak kita diambil. Ya. Baik diambil secara paksa maupun diambil secara diam-diam. Ya. Ya, itu hak kita. Jadi hati-hati dengan mengambil hak orang. Itu dizolimi. Ya. Jadi dizolimi itu kadang dizolimi dengan kata-kata, ya, atau dizolimi dengan didep, ya, disingkirkan. Ma puasa uti lagi. Hakulio kan biasanya. Ya. Apalagi baru hari ketiga ini, kesian DP uang sahur belum ada hati. Nah seharusnya yang lain sudah apa? Ya. Kalau dia tidak ada. Orang yang Hanuk bilang, oh ente tidak jaga maso, sehingga ente tidak dapat uang sahur. Iya, heta hanya lo hakulio. Subhanallah. Ya, artinya kita jangan sampai menahan-nahan yang mudah kita. Kenapa yang mudah kita persulit ya? Ya, padahal kita tahu bersama kalau kita mempermudah urusan orang, ya, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Jadi jangan sekali-kali kita, kalau kita ingin urusan kita dimudahkan, mudahkan urusan orang lain. Ya. Kan simpel. Jadi ketika kita dipersulit oleh orang lain, enggak elah malah batang Allah. Pernahkah tidak kita mempersulit orang lain? Ya, sama dengan begini ini. Kalau anak kita durhaka kepada kita, ya pikir kesana, orang ini pasti durhaka sama orang tua. Enggak elah malah batang Allah. Jatuh mete ada uton. Jadi jangan jangan dicari-cari ini kita anak penakal sekali. Iyo, tak umul lama lo. Itu kan. Baik, jadi ketika kita di apa istilahnya dijolimi, ya, misalnya suami menjolimi istri, akhirnya kan orang bilang bahwa uti pohilya adu alo lima ituamu yo bahaya uti lebih baik, artinya kan ada orang bilang begini, lebih baik orang pukul kita, jangan orang basabar akang. Putih basabar ya lo tahu, ini yang bahaya. Kayak biasa kan orang bilang begitu. Orang itu dia sadar bahwa dia takut dengan doa-doanya orang yang dizolimi. Apalagi dia basabar akang. Ya, dia takut itu. Berarti dia tahu itu bahwa bahaya doanya orang-orang yang dizolimi itu akan tembus. Maksudnya akan membahayakan dia. Jadi orang bilang lebih baik kita dia mau marah, dia mau marah-marah. Tentu dia marah-marah. Dia luapkan. Jangan dia sambunyi. Baru dia bersabar akan, baru dia angkatkan tangan, dia berdoa kepada Allah. Kalau apalagi yang berdoa itu Ustadz, dia berdoa bukan untuk keburukan orang itu. Dia berdoa bahwa dia ini diberikan kesadaran, diberikan hidayah. Ya Allah, mungkin dia tidak tahu ya Allah. Berikan kepada dia kesadaran. Jadi cara Allah memberikan kesadaran macam-macam. Itu yang bahaya. Tapi kalau misalnya ya Allah, naku ya Allah, mak disiki salion teh bopong ngotap mata dia. Ini mungkin sadis juga ini doa DP doa saya sadis. Ini mungkin Allah akan melihat. Tapi kalau kita doakan yang baik-baik kepada orang yang menzolimi kita, Allah akan melihat. Ya berarti dia bawa perasaan tali hati masih kisah tali mulati kan. Artinya kan begitu ya. Kita sebagai manusia. Ya Allah, jadi hanya doalah dengan yang baik-baik. Ya mungkin begitu Ustadz ya. Kalau ada yang menzolimi kita doakan dengan yang sama juga atau bagaimana Ustadz? Kita doakan dengan doa yang baik ya Allah. Seperti sebagaimana kata Nabi ketika diusir dari Mekah. Ini kan saya tanyakan ini jangan sampai ada orang yang tersakiti kemudian dia ya Allah, pong utama tali ya Allah. Iya kan artinya begitu seperti ya. Jadi didoakan dengan kebaikan ya Allah. Sadarkanlah umatku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya itu kan doa Nabi ya. Walaupun memang
kasar ini, siapa yang bisa menerima ini, diusir ini dari kota Mekah ya. Ya, diusir lagi ya. Jadi usahakan kita, maksudnya diusir dari Taif ya. Jadi apa namanya, kita harus bersyukur kita punya Padahal Nabi. kalau Nabi berdoa langsung Dikabulkan. langsung Ya, langsung bahkan, tewas. Bahkan pada saat itu malaikat Jibril tanya, bagaimana Jabal Uhud ini mulai lempar kamar Pador? Ini semua malaikat yang bertanya, anak semua eksekusi kamu. Semua kasih tak boleh ke kamar itu Jabal Uhud ya. Nah, apa kata Nabi? Tidak, jangan. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Bayangkan, ini akhlaknya Nabi. Iya. Sudah dizolimi, didoakan lagi kebaikan. Iya. Ya. Jadi jangan sampai misalnya itu yang mau dua. Nah, namanya malaikat itu sudah, pengalaman tadi itu sudah ente atur jo. Anak setengah mati batahan ini DP siksaan ini ente atur saja. Jadi ini semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita semua dicontohkan. Kita lihat contoh-contoh Rasulullah ketika kita berdoa, jangan sampai kita berdoa justru akan mencelakai orang lain. Ya. Ya, begitu Ustaz ya. Itu. Jadi usahakan kita berdoa walaupun kita dizolimi, Ya. doakan yang terbaik, ya Allah, ya Hakim, yang Maha Pemberi keputusan. Ya. Berikanlah keputusan yang terbaik buatmu, buat kami. Jamaah putih. Artinya berikanlah keputusan yang terbaik dan yang paling bagus Ustaz. Ya Allah, kasih ke sana dia. Seperti itu kan. Pokoknya kita orang doakan yang terbaik. Jadi doa sebentar lombu-lombu aduh hello itu. Maleingo. Artinya kita berdoa dengan hati yang ikhlas ya. Kasih dingin itu hati. Makanya kalau kita mau berdoa, Nabi bilang apa? Kalau kita dalam keadaan marah apa? Berdiri, duduk, duduk, berbaring. Ya. Apalagi kalau kita orang berdoa, kita orang wudhu dulu. Hati itu tenang. Kalau berdoa itu hati tenang. Kalau ada masalah, berwudhu dulu, sholat dulu, supaya betul-betul kita berdoa itu memang maksimal dalam doa kita. Jadi ini adalah adab-adab dalam berdoa. Jadi yang tadi doa itu orang yang terzolimi, orang yang dianiaya. Jadi kita perhatikan, kita jangan merasa bahwa kita ini selalu benar. Ada saja mungkin kita menzulimi orang lain dan kita tidak sadar. Depon ada di balak kalau bele, jangan sampai ada saluran air yang justru mengarah ke rumah orang lain. Itu kita sudah menzulimi dan kita tidak sadar. Kan? Betul. Begitu ya. Jadi dan orang yang kita alirkan airnya itu dia tidak komplain, dia hanya beristighfar, astagfirullah. Kalau dia masih komplain masih bagus, berarti dia masih meminta hak. Jangan sampai dia cuma kasih komplain ulang-ulang baru kemudian tidak didengar. Berarti selain cerita itu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Akhirnya Allah mau kasih kesadaran ini beda dengan manusia. Bo itu mungkin memetak kekolatan gue sudah. Berarti kan Allah yang kasih serahkan semua Allah yang terbaik menurutmu ya Allah. Saya tidak tahu mana yang terbaik, silakan Allah yang menentukan. Dan kalau sudah seperti itu luar biasa ini. Itu orang pasrah kepada Allah. Baik, ada pertanyaan lagi kembali Ustadz via WA, doa-doa yang diijabah ini dia seperti halnya Pak Ustadz katakan sebelumnya ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat Ustadz, waktu mustajab doa itu adalah menjelang buka puasa. Nah, ini apakah selama bulan suci Ramadan ini kita berdoa terus menjelang buka puasa, kemudian setelah itu tidak berdoa lagi? Nah, ini Ustadz. Ya, kan itu di antara. Jadi berarti banyak. Ya, di antara berarti di antaranya doa orang berpuasa ketika menanti buka puasa. Di hadis-hadis yang lain kan ada doa waktu mustajab doa seperti di sepertiga malam, pada saat dia sholat tahajud, ya pada saat dia berpuasa. Nah, itu kan doa-doa mustajab doa. Ini yang kita bahas, ini doa pada saat dia terzolimi. Ya, ini waktu-waktu yang mustajab doa. Dan puasa ini kan tidak hanya Ramadan saja. Nah, setelah ini kan ada buka puasa. Sunnah ya, itu kan mau buka juga. Berbuka juga ya. Jangan sampai mau berbuka puasa Ramadan ini memang berbuka, kalau yang lain bukan berbuka. Baik, gitu pendengar, dan sekali lagi kita mawas dirilah, jangan sampai di antara kita banyak menzolimi orang lain. Kalaupun kita menzolimi, kalau kita merasa bahwa kita menzolimi, Ustaz, apa yang harus kita kerjakan, Ustaz ya? Pertama kita minta maaf kepada yang orang yang kita zolimi. Ya. Yang kedua, kita bertekad untuk tidak mengulangi.
Jadi kalau misalnya kita menzalimi orang, kemudian kita tidak minta maaf, kita langsung minta maaf kepada Allah, bagaimana itu? Tidak boleh, itu ada hak orang lain. Kalau kita meminta maaf kepada Allah, itu kalau dia berkaitan dengan Allah, bukan berkaitan dengan manusia. Ya, bisa, iya kan, misalnya kita so ambil DP duit 1 juta, Ya. kemudian astagfirullah, kok tidak kasih kembali DP duit 1 juta? Senangi, senangi. Jadi harus tetap Mengembalikan haknya. ya. Jadi kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Bisa minta maaf di terus terang, mas kesalahannya. Tergantung mudarat. Kalau ini orang memang dapat kesan agak sangar, ya. Jadi tidak boleh langsung to the point. Kita ambil kan pedoi 1 juta. Oh, hale mau tabu. Oh, boleh dia tal hama doi uti ya mau. Hale wan mah itu hale. Jadi usahakan kalau dapat lihat begitu, minta maaf secara umum. Ya. Mohon maaf, saya ini sudah bersalah. Saya buat. Jadi dia menganggap, oh tidak ada salah ente. Saya minta maaf, saya ada salah. Karena beli kesannya orang pangsangar ini kalau mau kasih tahu jujur yang sebenarnya, oh mau mayu ti sama doi uti. Jadi odi pak, wa tiap tim nama deli pak mau hile maapu. Jadi isi ente tidak ada salah. Jadi anu badeli pak wa tiap belum badelo, anu olo teli pak bolo Mapa, ubo pelele melatia wa tiap malo hamado lipat 2 juta. Oh, berarti wa setengah mati. Artinya dia sobat tuduh DP anak-anak ampe DP doi, ternyata ente yang ampe anak pedoi ya. Oh, apa maybe itu bubu abe itu mau badil tali itu artinya kan. Jangan sampai seperti Jangan itu. sampai, ya. Jadi usahakan kalau kita mau mengakui, kalau kita lihat ini orang memang pemaaf, pendiam. Jadi dia tidak pendendam. Kadang-kadang orang pendiam kan pendendam. Dia apa diam tapi tapi dia punya berbahaya. Ya, jadi usahakan kita melihat orang juga, kita menghukumi orang, kita melihat orang itu kita minta maaf, kita lihat kondisi orang. Kalau bisa kita terus terang, kita terus terang. Kalau tidak, ya secara umum seperti itu. Ya, tapi misalnya, contoh kita menemukan dompet di jalan. Nah, ini Ustadz ya. Dan di dalam dompet itu ada isi uang. Ya. Uangnya kita ambil, dompetnya kita antar kepada yang punya. Dan kita katakan, ini dompet kita dapat dalam keadaan kosong ada dapat di jalan. Anak temukan NTP dompet anak antar kamar Pak ente. Padahal dia ambil DP ini Ustadz ya. Contoh ini Ustadz ya. Dia sudah menolong, tapi karena dia sudah kembalikan. Ini dia tidak terus terang. Dan akhirnya si yang punya dompet itu, alhamdulillah yang penting hanya dompet itu, kartu penting terima kasih banyak. Ini artinya dia menjolimi atau tidak ini Ustaz? Tetap menzalimi. Tetap menzalimi. Karena apa? Dia ambil kesan DP uang. Begitu Tetap ya. dia menzalimi. Karena dia ambil DP uang. Kecuali betul-betul dia dapat itu dompet dalam keadaan kosong. Tapi kalau dia ambil kesan DP doi, berarti dia menzalimi itu. Dia menzalimi hak orang itu. Uang orang tidak boleh diambil. Karena biasanya juga begini. Saya kehilangan dompet, dia bakar di radio. Kehilangan dompet, diisi dompet ada uang sekian rupiah dengan surat-surat dan seterusnya. Bagi siapa yang menemukan akan diberikan imbalan jasa. Akhirnya mah pilih kira yang lota-lota pun dompet betul dia sudah pikir. Paling yang dia mau kasih pak anak ini paling boleh 5.000 10.000. DP isi dompet 1 juta lebih. Anak ambil jauh DP doi. Ya kan? Kemudian kan kembalikan kepada yang punya. Seperti Ustaz bilang tadi, bahwa berarti dia tetap menjolimi Ustadz ya, karena dia sudah mengambil yang bukan haknya. Dia sudah berakal istilahnya itu ya. Jadi tetap dikembalikan. Nah, setelah ini, setelah dengar ini Mohima buka ini, dia sadar. Anak pernah begitu, anak mau kembalikan DP doi ini. Cuma anak malu. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya itu uang buatkan, titip saja di masjid, buatkan misalnya kalau masjid ada pembangunan masjid yang belum selesai, pilihkan semen itu atas nama orang yang punya itu. Kalau malu itu. Kalau malu ya. Tapi kalau tidak malu kembalikan kepada orangnya. Atau orang yang misalnya tidak sangar, kembalikan langsung to the point, gentle. Ini uang saya dah ambil, saya mau kembalikan. Boleh maaf po data. Tapi kalau saya sudah jujur, ini hargai kejujuran saya. Kejujuran itu mahal. Kalau ente tidak, pokoknya anak kasih kembali ini, anak so jujur kamar, kalau ente masih mau marah pak anak tampeleng ente. Wah, mah jujur ada bolong kok ngomong awasi. Karena ya biasanya yang menemukan lebih sangar. Orang suka jujur kamar pada ente marah lagi. Ente mau apa? Dia sudah salah boleh kalau bagi. Artinya yang menemukan lebih sangar.
Anak sadar, anak berupaya sadar, baru ente masih marah anak, ente hina-hina lagi anak. Tunggu dulu, masalah kalau begini. Dia tidak tahu itu orang jujur itu mahal. Ya. Nah, makanya kalau suami mengaku itu, misalnya ibu, ya, mama, saya ini ada cewek yang suka, mau suka nikah dengan saya, ya dihormati, dihargai. Ya. Suami jujur daripada dia bahogil di belakang. Nah, itu. Jadi kalau suami jujur, jadi harus dihormati, dihargai. Artinya suami jujur olo itu dia ada DP batasan Ustaz. Misalnya membuka itu Ustaz ya. Meludung ayam bubur ayam pangkel ada. Wow, padahal timah itu ati so yang daging dari jam 3 kamu tuh bubur ayam ati. Artinya kan meludung kami bubur berarti lindu lihat Ustaz timah itu enak bubur. Ini mau jujur ataunya lagi. Kan dia Ustaz bilang harus jujur. Ini bagaimana itu Ustaz? Bilang kesana enak, putak minta lebih pegar. Angka dulu, baru spesial. Dia bawa gagal, lo buti bubur rumam. Dia bawa gagal lah minta bubur rum buti ya. Gua kasih kurang sedikit tuh garam. Artinya, buat tidak bukan begitu Ustaz. Murah garam di pasar. Artinya kan begitu. Artinya tetap kita orang ada hal-hal yang harus jujur kepada istri, tapi ada juga yang tidak harus jujur. Mungkin seperti Ustaz ya. Ya, kalau misalnya ada baba usaha dikit itu ati untuk petu buah mai yang mampu sama-sama. Madi lo tinggal mau ali. Kan artinya kan dia ini berkeringat karena mempersiapkan buka puasa hati. Baru tiba-tiba mau menapa hinaan begitu kan orang mau tersinggung, apalagi dekat-dekat puasa begitu hati panas Ustaz, lapar dari pagi ini ya kan. Dekat-dekat puasa itu biasanya emosi naik Ustaz ya, mungkin apalagi siang hari lagi sebentar bapak. Emosi naik ini sobat dekat-dekat puasa ada yang yang apa buka yuk kan pulitan apa buka yuk ya, jadi kan begitu ya. Jadi menjelang buka puasa ini ada saja hal yang akan terjadi. Kita harus banyak menahan diri ya dari menzalimi orang. Supaya jangan sampai dia mau angkat tangan ya, karena itu termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Atau misalnya begini Ustadz, ada pertanyaan. Kita meminta istri kita selalu menyiapkan buka puasa. Ya. Dan tanpa penghargaan apa-apa. Dia lo yang ngutip itu Ustadz. Malah dungka me buka puasa artinya kita orang cuek. Yang penting sudah melaksanakan, tidak ada semacam ucapan terima kasih. Berarti menjolimi itu Ustaz. Penghargaan itu macam-macam. Ekspresi itu kan macam-macam. Kadang menzolimi, kadang juga tidak. Karena itu termasuk urf, termasuk tergantung kebiasaan. Menjolimi itu misalnya mati masa dia mau tangga ami, belum kamu tahu. Dia mati kue tasya dia. Itu sudah menzolimi itu. Itu sudah istilahnya begini, tidak dipuji dulu dia bawa mahente mulu-mulu. Iya. Dia kue tidak dimai boti, ati paitua ati mari riki ame monto kantori kan istilahnya, supaya kuriki akhirnya dah beli kamar kue di jalan kan. Nah, akhirnya kan pas buka puasa dia taruh kamar kue. Pas itu bilang, "Boleh tuh kue tidak lima boti? Boleh meja tatar kue itu dah." Padahal dia berharap, Pak Itua ini berharap bahwa kue yang dia beli ini dapat pujian dari istri. Tapi ternyata hanya menjolimi. Dapat hende. Lebihnya apa talimean mau memutar kue di boti ya. Itu kan. Patutnya bomba buka dengan ini dengan minum air. Jadi usahakan juga kita hormati, karena kan buka puasa itu kadang suami membeli kue misalnya lebih itu bukan cuma untuk dirinya ya, tapi dia untuk juga orang yang ada di rumah itu. Jadi dihormatilah, dihargai. Ya pekerjaan orang itu dihormati, dihargai. Nah, lu higaga waktu dalam bele, lu tuh sama pas buka. Jangan lupa nanti tiba di Isden tuh Ustaz Robi. Artinya ya. Jadi misalnya mau buka nih Ustadz ya. Jadi semua kue Ustadz taruh kamar yang enak-enak. Paling enak engkau dua puluh atau lamari, engkau dia waktu buka itu, cuman itu harus adil, harus taruh karena semua di depan. Sama dengan ini kalau soal haraya dia pampang dia suka sendiri di lamari kaca ini. Ada kue kerawang, kue pia, kue gagak. Baru yang di petamu dia kasih makan apa? Biji-biji dengan kacang telur. Tuh peres itu. Padahal kue gagak dia telamar. Petamu bila hela berarti buki sih.
Jadi dengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan buka puasa, kita banyak-banyak berdoa ya. Jangan Insya Allah sampai ini bukan hari yang terakhir ya, karena Ya. sudah hari ketiga. Jangan sampai Ya. besok mau hari raya uti. ya. Jadi bawa daloy, jangan sampai kita, memang ini hikmah buka puasa ini kita bawa dengan cara guyon seperti ini. Insya Allah ini akan justru memberikan semangat untuk orang yang badengar. Ya. Ya, kita banyak-banyak tertawa, jangan sampai kalau kita bawa dengan sangat serius justru orang Bosan. bosan. Jadi kita sambil kita guyon, dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan jangan lupa Ya, kita WA via saja ya di 0851 71664994. Ya. Kita Tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang buka puasa. Marhaban